teman-teman semuanya, selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai Summarizing Student Achievement and Ability. Kami kelompok 14 terdiri dari Onja Sinaga, NPM 199000076, Grace Aquina 199000116, Rachel Barus 199000084, Teresia Hutapea 199000075. Baiklah, saya sendiri Grace Aquina NPM 199000116 akan menjelaskan mengenai merangkum prestasi siswa. Sebagai seorang guru, kita kehilangan banyak informasi ketika kita merangkum pembelajaran siswa sebagai satu nilai pelajaran, dan kita bahkan kehilangan lebih banyak informasi ketika kita menggabungkan nilai setiap siswa ke dalam satu nilai rata-rata. Namun, dalam tujuan pembuatan keputusan dengan memutuskan siswa mana yang naik ke kelas selanjutnya, siswa mana yang layak memperoleh ijazah SMA, siswa mana yang masuk ke universitas-universitas terpilih, dan sebagainya, kita harus merangkum prestasi siswa dalam beberapa cara. Mendaftar semua hal yang diketahui dan dapat dilakukan siswa sangat praktis, karena kita akan menghabiskan sebagian besar waktu untuk membuat catatan dan tidak memiliki banyak waktu untuk membuat siswa belajar. Dapat kita lihat dalam studi kasus B dalam mata pelajaran sejarah. Ellie yang berusia 12 tahun adalah siswa terbaik di kelas 6 Bu Davidson di West Elementary School. Dia sangat pandai, sangat termotivasi, dan cukup rajin menyelesaikan tugas-tugasnya di kelas dan PR di rumah. Tidak mengejutkan jika Ellie selalu memperoleh nilai A di kartu laporan tahunan sebelumnya. Di akhir jam sekolah pada hari Jumat di pertengahan November, Bu Davidson memberi tahu kelasnya, seperti yang kalian semua ketahui, periode asesmen kuartal pertama kita berakhir minggu lalu. Hari ini saya akan membagikan kartu laporan kalian untuk ditunjukkan ke orang tua kalian di rumah. Saya khususnya sangat bangga dengan seorang siswa yang selalu mencurahkan usaha terbaiknya dan nilainya hampir sempurna. Dia tersenyum pada Ellie dengan penuh kasih sayang serta memberikan kartu laporannya. Ini punyamu. Hanya satu nilai B. Ellie, yaitu mata pelajaran sejarah. Saya yakin Anda dapat memperoleh A di kuartal berikutnya. Walaupun mendapat pujian, Ellie merasa hancur. Dia merasa hancur oleh nilai B dalam pelajaran sejarah. Ia tidak menduga hal itu terjadi. Dia berhasil menyeka air matanya namun tampak lesu di mejanya ketika Bu Davidson memberikan kartu laporan nilainya. Ketika bel pulang sekolah berbunyi, dia buru-buru mengambil jaketnya dan buku-bukunya serta keluar menuju pintu, tanpa mengucapkan salam sebagaimana biasanya kepada teman-temannya. Selanjutnya, meninjau kembali self-regulation dan karakteristik RSVP. Meskipun Ellie tahu bahwa dia melakukan beberapa kesalahan dalam kuis dan tugas-tugas sejarah, tampak dia tidak sadar bahwa kesalahan tersebut mengakibatkan nilai B. Dan dengan catatan nilai A-nya di masa lalu, dia menetapkan standar yang sangat tinggi bagi dirinya sendiri. Baginya, hanya nilai sempurna dianggap baik, satu standar yang tidak realistis dan mungkin dimiliki oleh 25% anak kelas 6 yang berprestasi tinggi. Selain itu, Bu Davidson mengumumkan ketidaksempurnaan Ellie ke sisi kelas. Sebagai seorang murid, Ellie tidak yakin manakah yang lebih buruk, bahwa teman-temannya menjadi tahu dia memperoleh nilai tinggi di kelas ataukah Bu Davidson yang tidak hanya membuat Ellie sangat tidak nyaman, melainkan juga melanggar halnya untuk menjaga keberhasilan nilai-nilainya. Dalam kenyataannya, seperti akan temukan di bagian selanjutnya, mengemukakan nilai siswa ke hadapan umum adalah suatu ilegal, paling tidak di Amerika Serikat. Apakah Anda penasaran kalau orang tua Ellie mungkin memberikan konsekuensi yang keras terhadap nilai B? Meskipun beberapa orang tua sangat perfeksionis, mungkin melakukan hal demikian. Orang tua Ellie cukup nyaman dengan nilai B putri mereka. Standar tinggi nilai Ellie terhadap prestasi ditetapkan oleh dirinya sendiri, yang mungkin sebagian karena dia mampu memenuhinya dalam beberapa tahun terakhir ketika materi pembelajaran kurang menantang. Meskipun menetapkan tujuan-tujuan yang tinggi adalah hal yang baik, tujuan-tujuan tersebut harus dapat dicapai alias realistis. Kesempurnaan jarang dapat tercapai dan hal tersebut cenderung mentabukan kesalahan yang justru merupakan bagian tak terpisahkan dari penguasaan tugas-tugas yang rumit. Dengan menetapkan tujuan dari dirinya sendiri, Ellie menunjukkan unsur penting dalam self-regulate
learning yang penting bagi perkembangan jangka panjangnya di sekolah dan dunia profesional lainnya. Namun elemen yang sama pentingnya dalam self-regulate learning adalah self-monitoring, memiliki kemajuan ke arah tujuan, dan disinilah kekurangan Ellie. Mungkin karena dia tidak memiliki informasi yang dibutuhkan untuk melacak prestasinya. Sebagai guru, kita seharusnya melibatkan siswa dalam proses asesmen prestasi mereka sendiri secara keseluruhan. Paling tidak membagi kriteria asesmen kita dan membantu siswa melancarkan kemajuan mereka sendiri untuk menerapkan tujuan yang tinggi bagi diri mereka sendiri, bukan kesempurnaan, melainkan tujuan yang mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan. Melibatkan siswa dalam asesmen prestasi secara menyeluruh bukan berarti kita harus menyerahkan nilai akhir dan rangkuman prestasi lainnya ke tangan mereka. Sebagai siswa, kita harus menjadi satu-satunya orang yang menentukan apa yang telah dicapai siswa, dan dalam proses merangkum serta menjelaskan kemampuan mereka, kita harus mengingat 4 karakteristik RSVP secara khusus, yaitu indikator prestasi secara menyeluruh harus reliable, artinya mencerminkan kriteria ini harus ditetapkan ke setiap orang, kecuali kondisi-kondisi khusus. Selain itu, rangkuman prestasi harus valid, artinya harus mencerminkan secara akurat apa yang telah dipelajari dan dicapai siswa. Dan terakhir, harus praktis dalam hal waktu dan usaha yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya, meragukan hasil suatu asesmen tunggal. Salah satu cara merangkum hasil instrumen asesmen tunggal adalah mendapatkannya ke dalam suatu deskripsi verbal singkat tentang hal-hal yang telah dikerjakan siswa dengan baik dan hal-hal yang masih perlu terus dilakukan siswa. Penjelasan tersebut dapat menangkap sifat multidimensi dari performa siswa dan menyediakan umpan balik yang dibutuhkan siswa untuk memperoleh penguasaan yang lebih besar atau suatu mata pelajaran. Meski demikian, jika dilakukan secara rutin, menulis rangkuman performa setiap siswa di setiap asesmen kelas akan sangat memakan waktu. Biasanya guru menggunakan nilai angka atau huruf untuk merangkum bagaimana performa siswa dalam suatu asesmen kelas individual. Untuk menyederhanakan pembahasan kita akan berfokus pada angka yang kita sebut sebagai skor. Namun, harus kita ingat bahwa para guru sering menggunakan skor untuk menetapkan nilai huruf, dan mereka terkadang menerjemahkan nilai huruf menjadi angka yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung nilai akhir kelas. Skor pada asesmen individual, baik instrumen yang dikembangkan guru maupun tes-tes terstandarisasi biasanya menggunakan salah satu dari ketiga bentuk ini: skor mentah, skor acuan kriteria, dan skor acuan norma. Pertama kita bahas yaitu skor mentah. Terkadang sebuah skor hanya merupakan angka atau presentase item-item yang direspons siswa secara besar. Di lain waktu, skor adalah jumlah poin yang dihasilkan seorang siswa untuk berbagi bermacam item. Sebuah skor yang hanya berdasarkan pada angka atau nilai poin dari jawaban yang benar disebut dengan skor mentah. Skor mentah mudah dihitung dan tampaknya mudah dipahami, namun terkadang kita kesulitan mengetahui apakah sesungguhnya skor mentah itu. Apakah 75% adalah skor yang baik atau skor yang buruk? Tanpa mengetahui jenis tugas yang mencakup dalam instrumen asesmen atau bagaimana performa siswa lain dalam asesmen yang sama, kita tidak dapat menentukan seberapa baik atau buruk skor 75% tersebut. Untuk alasan inilah, skor mentah tidak selalu seberguna acuan kriteria atau skor acuan norma. Baik, yang selanjutnya, skor acuan kriteria. Skor acuan kriteria dan acuan norma digunakan masing-masing dengan instrumen acuan kriteria dan instrumen acuan norma. Secara lebih spesifik, skor acuan kriteria mengindikasikan apa yang telah dicapai siswa dalam kaitannya dengan tujuan atau standar pengajaran tertentu. Beberapa skor acuan kriteria merupakan skor yang mengindikasikan bahwa siswa telah lulus atau gagal dalam sebuah unit, menguasai atau tidak menguasai suatu keterampilan, atau memahami atau tidak memenuhi suatu tujuan. Yang lainnya mengindikasikan sebagai tingkat kompetensi atau pencapaian. Misalnya ketika men-skor keterangan atau komposisi siswa kelas 5 dalam sebuah asesmen menulis wilayah kecamatan, Dinas Pendidikan Kecamatan mengidentifikasikan 4 tingkat keahlian menulis, masing-masing dengan karakteristik-karakteristik tertentu.
A. Dalam kemajuan adalah pesan yang belum berkembang dan atau tidak terfokus. B. Esensial adalah serangkaian ide yang berkaitan, pola pengaturan dan perincian deskriptif cukup tepat dan layak. C. Pandai memenuhi kriteria tingkat esensial dan mengandung kemajuan ide-ide yang logis. Pola pengaturan dan transisi ide-ide mengalir, pilihan kata meningkatkan penulisan. D. Maju memenuhi kriteria tingkat pandai dan memiliki salah satu beberapa hal berikut ini, yaitu wawasan, kreativitas, kefasihan, pemikiran kritis, atau gaya. Jika suatu instrumen asesmen tertentu dirancang untuk menilai hanya satu sasaran atau standar pengajaran saja, instrumen tersebut mungkin menghasilkan sasaran standar pengajaran saja. Instrumen tersebut mungkin menghasilkan hanya skor acuan kriteria tunggal. Jika dirancang untuk menilai beberapa area satu persatu secara bersamaan, performa seorang siswa mungkin dilaporkan sebagai sebuah daftar berbagai macam keterampilan yang dikuasai dan tidak dikuasai. Baik, selanjutnya kita akan membahas skor acuan norma. Skor acuan norma diperoleh dengan membandingkan performa siswa di suatu asesmen dengan performa siswa-siswa lain. Mungkin performa teman sekelasnya atau performa teman seusianya atau anak seusianya. Di norma kelompok seluruh negeri, kumpulan skor diperoleh kelompok perbandingan terdiri dari norma-norma bagi asesmen itu. Skor acuan norma tidak banyak memberitahu kita apakah performa seorang siswa lazim atau tidak biasa untuk anak seusianya atau tingkat kelasnya. Sebagian besar skor di tes-tes terstandarisasi adalah skor acuan norma. Dalam beberapa kasus, skor tersebut diperoleh dengan membandingkan performa seorang siswa dengan performa siswa-siswa di berbagai tingkat kelas atau tingkat usia. Perbandingan ini memberi kita skor persentil atau skor standar. Skor setara kelas dan skor setara usia. Kita lihat, bayangkan bahwa Sound mengambil suatu tes standar, yaitu tes prestasi membaca. Dia menjawab 46 dari 60 soal tes secara benar. Jadi 46 adalah skor mentahnya. Kita beralih ke norma yang dilaporkan dalam buku panduan tes dan menemukan skor mentah rata-ratanya bagi siswa di tingkat kelas dan usia yang berbeda. Skor mentah Sound sebesar 46 sama seperti skor rata-rata siswa kelas 11 di kelompok norma, sehingga dia memiliki skor setara kelas 11. Skor juga berada di antara skor siswa rata-rata 16 tahun dan 17 tahun, sehingga dia memiliki skor setara usia sekitar 16 tahun setengah. Sound berusia 13 tahun dan berada di kelas 8, sehingga dia jelas mengerjakan RAT dengan baik. Secara umum, skor setara kelas dan usia ditentukan dengan mencocokkan skor mentah seorang siswa dengan skor tingkat kelas atau usia tertentu di kelompok norma. Seorang siswa mengerjakan tes membaca sebaik rata-rata siswa kelas 2 dan memperoleh skor setara kelas 2 terlepas dari kelas aktual siswa. Seorang siswa yang skor mentahnya dalam tes kebugaran fisik sama seperti rata-rata siswa berusia 10 tahun akan memperoleh skor setara usia sebesar 10, tanpa menghiraukan apakah siswa tersebut berusia 5, 10, atau 15 tahun. Skor setara kelas dan skor setara usia sering digunakan karena tampak sangat sederhana. Namun, skor tersebut memiliki kelemahan serius. Skor ini tampak memberitahu kita tentang rentang-rentang performa yang lazim bagi siswa di tingkat kelas atau usia tertentu. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Peringkat persentil. Pendekatan lain adalah membandingkan siswa hanya dengan siswa-siswa lain pada usia tingkat kelas yang sama. Karena Sound ada di kelas 8, kita akan beralih ke standar kelas 8 di paduan tes RAT. Jika menemukan bahwa skor mentah 46 ada pada persentil ke 98% untuk para siswa kelas 8, kita tahu bahwa Sound telah bekerja dengan baik atau lebih baik dari 98% siswa kelas 8 di kelompok norma. Selanjutnya ada skor standar. Bentuk ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa Bu Oppenheimer memiliki tinggi rata-rata dan hanya sedikit siswa yang pendek
serta hanya beberapa yang tinggi. Sebagian besar orang mendekati rata-rata dan semakin sedikit orang yang menjauhi rata-rata. Sebelum meneliti skor standar secara detail, kita harus memenuhi dua angka yang digunakan untuk memperoleh skor-skor ini, rata-rata dan deviasi standar. Min adalah rata-rata dari sekumpulan skor. Kita menambah semua skor secara bersamaan dan membaginya dengan total jumlah skor. Deviasi standar mengindikasikan variabilitas pada sekumpulan skor. Pada umumnya, angka yang kecil menunjukkan bahwa skor-skornya tidak begitu berbeda dan angka yang besar menunjukkan bahwa skor tersebut terpaut jauh. Rata-rata dan deviasi standar dapat digunakan untuk membagi distribusi normal menjadi beberapa bagian. 4 skor standar yang biasanya digunakan salah satunya sebagai berikut. A. Skor AQ sering digunakan untuk melaporkan performa siswa di tes intelijensi. B. Skor ETS digunakan pada tes-tes yang dipublikasikan oleh Dinas Pengujian Pendidikan, seperti tes asesmen skolastik dan ujian catatan kelulusan. C. Stanis sering digunakan untuk melaporkan hasil tes prestasi terstandarisasi. D. Skor Z adalah skor standar yang paling sering digunakan oleh para ahli statistik. Selanjutnya, menggunakan skor acuan kriteria versus skor acuan norma di kelas. Skor acuan kriteria mengomunikasikan apa yang paling perlu diketahui oleh guru dan siswa. Apakah tujuan pengajaran dan stand isi telah tercapai? Ketika skor acuan kriteria sulit ditentukan, mungkin karena sebuah asesmen tersebut menyebutkan terlalu banyak sasatan pengajaran secara simultan. Skor mentah biasanya menjadi pilihan terbaik kedua bagi asesmen yang dikembangkan guru. Meski demikian, kita mungkin tidak perlu menggunakan skor acuan norma bagi asesmen yang dikembangkan guru secara rutin. Menentukan nilai akhir kelas. Selama bertahun-tahun, praktik pemberian nilai oleh para guru telah menjadi sumber kontroversi. Hal ini diperoleh dengan beberapa masalah dalam prosedur asesmen tradisional. Kedua guru yang berbeda menggunakan kriteria yang berbeda untuk memberikan nilai. Misalnya, beberapa guru lebih lunak dibandingkan guru lainnya, dan beberapa guru menekankan hafalan luar kepada siswa, sedangkan yang lainnya menekankan kemampuan yang lebih tinggi. Terakhir, siswa yang tertekan untuk mencapai nilai tinggi mungkin melakukan tindakan yang kurang diinginkan. A. Seorang guru matematika di SMA yang menggunakan suatu rumus untuk menentukan nilai akhir melakukan beberapa kesalahan dalam perhitungannya. Akibatnya beberapa siswa memperoleh nilai rendah daripada yang seharusnya mereka peroleh. B. Seorang guru bahasa Spanyol di sekolah menengah meminta putranya untuk menghitung nilai akhir para siswanya. Beberapa kolom di buku catatan nilai akhir siswa digunakan untuk menilai apa yang telah dihasilkan oleh para siswanya ketika mereka mengambil tes untuk kedua kalinya untuk memperbaiki nilai mereka. Bagi siswa yang bekerja dengan baik pada ujian pertama, kolom ini kosong. Bukannya memahami sistem tersebut, anak laki-lakinya malah mengisi semua kolom kosong dengan 0. Siswa yang mencapai nilai tertinggi, mereka yang memiliki banyak kolom kosong di buku nilai guru terkejut mengetahui bahwa mereka memperoleh nilai D atau F di semester tersebut. Seorang guru matematika melakukan kesalahan matematika. Seorang guru bahasa Spanyol bergantung pada seorang remaja untuk menentukan nilai akhir. Tidak masuk akal? Tidak. Kedua skenario di atas adalah kisah nyata. Jika sebagian besar siswa memperoleh D dan F, ada sesuatu yang salah. Mungkin Bu Giroux tidak mempertimbangkan pengetahuan siswa sebelumnya ketika dia memilih titik awal bagi pengajarannya. Mungkin ujiannya terlalu sulit dan mencerminkan harapan yang tidak realistis tentang apa yang dapat dilakukan siswa-siswanya. Sebagai guru, kita tidak selalu dapat mengantisipasi cara terbaik mengajarkan sebuah topik baru atau seberapa baik performa siswa pada instrumen asesmen kita. Selanjutnya, sertakan nilai dengan informasi kualitatif tentang performa siswa.
baik berbentuk nilai huruf atau angka tertentu, nilai akhir hanya merupakan indikator kuantitas tentang apa yang telah dipelajari siswa. Menyertakan nilai dengan informasi tambahan yang lebih aktual sering kali bermanfaat. Misalnya, informasi tentang kekuatan akademik tertentu siswa, perilaku kerja, sikap, kemampuan sosial, kontribusi yang unik terhadap komunitas kelas, dan sebagainya. Materi yang berikutnya, yaitu bagian B, mempertimbangkan perbaikan, usaha, dan soal tambahan. Namun, beberapa siswa menyatakan bahwa nilai siswa didasarkan pada seberapa banyak perbaikan yang telah mereka alami, seberapa keras mereka berusaha, atau seberapa besar usaha tambahan yang mereka lakukan. Mari kita pertimbangkan implikasi-implikasi dari menggabungkan masing-masing faktor ini ke dalam nilai alami kelas. Yang pertama, mempertimbangkan perbaikan. Seperti kita temukan dalam pembahasan kita self-efficacy dan motivasi intrinsik di bab 10 dan 12, para teoretikus motivasi menekankan pentingnya memfokuskan perhatian siswa pada perbaikan mereka sendiri, bahkan pada bagaimana performa mereka jika dibandingkan dengan performa teman-temannya. Jadi, bagaimana kita menyeimbangkan apa yang disarankan oleh para teoretikus motivasi dengan apa yang disarankan oleh para ahli asesmen? Berikut ini beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk mengakui dan memberi penguatan terhadap perbaikan siswa seiring waktu. Yang kedua, mempertimbangkan usaha. Sebagian besar ahli asesmen menyarankan agar kita tidak mendasarkan nilai akhir pada jumlah usaha yang tampaknya dikeluarkan siswa di kelas. Pertama, siswa yang memulai tahun ajaran sudah dengan performa di tingkat tinggi dihukum karena mereka mungkin tidak bekerja sekeras teman sekelas mereka yang kurang pandai. Yang ketiga, memberikan soal tambahan. Kita dapat mempertimbangkan beberapa soal tambahan ketika kita memberikan nilai, asalkan pekerjaan tersebut berkaitan dengan tujuan kelas dan semua siswa diberi kesempatan yang sama untuk mengerjakannya. Namun, memasukkan soal-soal tambahan menjadi bagian dari evaluasi akhir bukan cara yang paling tepat untuk membantu siswa yang gagal, yang belum memenuhi tujuan pelajaran untuk mencapai nilai kelulusan. Memilih antara nilai acuan kriteria dan nilai acuan norma. Banyak ahli menyarankan bahwa nilai akhir mencerminkan penguasaan pelajaran di kelas dan tujuan pengajaran. Dengan kata lain, nilai akhir menggunakan acuan kriteria. Nilai acuan kriteria sangat tepat untuk sekolah dasar. Sebagian besar kurikulum sekolah dasar terdiri dari kemampuan dasar yang entah dikuasai ataupun tidak dikuasai dan tidak perlu menggunakan nilai sebagai basis untuk membandingkan satu siswa dengan siswa-siswa lainnya. Ketika menetapkan sistem pemberian nilai atau grading, dengan acuan kriteria kita harus menentukan sekonkret mungkin apa yang ingin dikomunikasikan oleh setiap nilai tentang prestasi siswa. Nah, kemudian melibatkan siswa dalam proses pembelajaran nilai. Mari kembali ke studi kasus pembuka di mana Eli kecewa dengan nilai B di mata pelajaran sejarah. Jelasnya Eli sadar akan nilainya di tugas dan kuis-kuis sejarah. Namun dia tampaknya tidak menyadari bagaimana nilai-nilai ini akan digabungkan menjadi satu nilai keseluruhan. Dalam mengevaluasi tulisannya, Lexi tahu bahwa kemampuan dalam menghubungkan puisi dengan kehidupannya merupakan kriteria penting. Sayangnya ini adalah satu-satunya kriteria yang diterapkan dan dia mengakui bahwa hal-hal lain sulit baginya. Memilih antara nilai acuan kriteria dan nilai acuan norma. Banyak ahli menyarankan bahwa nilai akhir mencerminkan penguasaan pelajaran di kelas dan tujuan pengajaran. Dengan kata lain, nilai akhir menggunakan acuan kriteria. Nilai acuan kriteria sangat tepat untuk sekolah dasar. Sebagian besar kurikulum sekolah dasar terdiri dari kemampuan dasar yang entah dikuasai ataupun tidak dikuasai dan tidak perlu menggunakan nilai sebagai basis untuk membandingkan satu siswa dengan siswa-siswa lainnya. Ketika menetapkan sistem pemberian nilai atau grading, dengan acuan kriteria kita harus menentukan sekonkret mungkin apa yang ingin dikomunikasikan oleh setiap nilai tentang prestasi siswa. Nah, kemudian melibatkan siswa dalam proses pembelajaran nilai. Mari kembali ke studi kasus pembuka di mana Eli kecewa dengan nilai B di mata pelajaran sejarah. Jelasnya Eli sadar akan nilainya di tugas dan kuis-kuis sejarah.
Namun dia tampaknya tidak menyadari bagaimana nilai-nilai ini akan digabungkan menjadi satu nilai keseluruhan. Dalam mengevaluasi tulisannya, Lexi tahu bahwa kemampuan dalam menghubungkan puisi dengan kehidupannya merupakan kriteria penting. Sayangnya ini adalah satu-satunya kriteria yang diterapkan dan dia mengakui bahwa hal-hal lain sulit baginya. Selanjutnya menggunakan portofolio. Portofolio adalah sekumpulan hasil kerja seorang siswa yang dikumpulkan secara sistematis dalam periode waktu yang panjang. Mungkin mencakup contoh tulisan, objek yang disusun siswa, misalnya seni pahat, penemuan, foto, rekaman audio, rekaman video, atau kombinasinya. Beberapa portofolio bersifat perkembangan atau development. Berbagai macam produk dimasukkan untuk menunjukkan bagaimana siswa telah melakukan perbaikan sepanjang waktu. Portofolio lainnya merupakan portofolio hasil kerja terbaik yang bertujuan menggambarkan pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh siswa. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Rahel Barus, namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Tresya Margareta Utapea, NPM 199000075. Di sini saya akan membahas lanjutan dari portofolio. Ternyata di dalam portofolio terdapat para pendukung yang sudah memberikan beberapa saran untuk menggunakan portofolio yang lebih secara efektif. Yang pertama dengan mempertimbangkan tujuan spesifik dari penggunaan sebuah portofolio. Maksudnya di sini siswa tersebut mampu melihatnya dari jenis portofolio. Karena jenis portofolio itu beraneka ragam dan juga guna dalam portofolio itu atau tujuannya itu berbeda-beda. Portofolio ini lebih ke sifat perkembangan yang di dalamnya mencakup produk-produk selama tahun ajaran atau juga mungkin selama dari periode yang lebih lama. Dan portofolio ini paling berguna ketika guru ingin melihat apakah siswa tersebut membuat kemajuan yang signifikan ke arah tujuan-tujuan jangka panjang pengajaran. Lalu yang kedua, dengan membiarkan siswa tersebut memilih isi portofolionya dengan memberikan scaffolding apapun yang mereka butuhkan agar mereka dapat mampu membuat pilihan yang lebih bijaksana. Di sini, jika kita lihat dari beberapa besar kasus yang sudah ada, siswa seharusnya mampu memutuskan sendiri produk apa atau topik apa yang mereka masukkan ke dalam portofolio mereka. Praktik tersebut gunanya itu untuk memberikan siswa rasa kepemilikan terhadap portofolio mereka, dengan mereka tahu apa isi dalam portofolio mereka. Dan juga dapat meningkatkan perasaan self-determination, serta juga motivasi intrinsik siswa tersebut dalam belajar. Lalu yang ketiga, dengan mengidentifikasi kriteria produk apa yang harus dipilih dan juga dievaluasi. Para siswa lebih cenderung membuat pilihan yang bijaksana ketika mereka sudah memiliki panduan untuk membuat pilihan mereka, dan jika juga memungkinkan ketika mereka tahu kriteria tentang portofolio mana yang pada akhirnya mereka akan evaluasi. Di situ juga jika kita menggunakan portofolio untuk evaluasi akhir, kita juga seharusnya sudah mampu mengembangkan dan membagi sebuah rubrik untuk menilainya. Lalu yang keempat, dengan mintalah kepada siswa dalam merefleksikan produk mereka yang mereka masukkan. Selain dari contoh hasil kerja siswa, banyak juga portofolio yang memasukkan dokumentasi yang menggambarkan setiap produk dan juga alasan mereka dalam memasukkan produk itu seperti apa. Itu mampu dilihat juga. Lalu dalam portofolio ini terdapat tes terstandarisasi. Maksudnya di sini terdapat nilai akhir dan portofolio itu diperoleh secara langsung dari berbagai tugas yang diselesaikan siswa di dalam kelas. Pendekatan yang sangat berbeda untuk merangkum apa yang mereka ketahui dan juga dapat dilakukan siswa tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan tes terstandarisasi. Tes terstandarisasi ini dikembangkan oleh para ahli penyusun tes dan juga dipublikasikan untuk digunakan di berbagai sekolah dan juga kelas yang berbeda. Lalu, tes terstandarisasi ini memiliki jenis-jenis. 4 jenis tes yang sering digunakan di sekolah adalah tes prestasi, skolastik umum dan inteligensi, bakat dan kemampuan khusus, serta juga kesiapan bersekolah. Kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama, tes prestasi. Tes prestasi terstandarisasi ini dirancang untuk menilai seberapa banyak sih yang telah dipelajari siswa tersebut,
dan dari apa yang diajarkan secara spesifik ke siswa tersebut. Yang kedua merupakan dengan cara untuk melacak kemajuan umum dari siswa tersebut sepanjang waktu dan juga mampu memberikan peringatan tentang adanya masalah potensial. Yang kedua, terdapat tes bakat atau kemampuan skolastik umum dan juga tes inteligensi. Dari tes ini, nilai apa yang telah dipelajari siswa secara spesifik dari kurikulum sekolah. Sebaliknya, tes kemampuan skolastik ini dirancang untuk menilai kapasitas umum untuk belajar. Nah, ternyata sejak dulu banyak tes-tes ini juga disebut sebagai tes inteligensi. Namun, beberapa ahli sudah mulai menghindari istilah ini dengan alasan bahwa psikolog belum sepakat mengenai apa itu inteligensi, dan sebagian lagi karena banyak orang secara keliru mempercayai bahwa skor IQ itu mencerminkan kemampuan bawaan. Lalu yang ketiga, kita membahas mengenai tes bakat dan kemampuan khusus. Tes ini, kemampuan skolastik umum itu berguna ketika kita ingin memprediksi performa secara keseluruhan. Namun, ketika kita ingin mengetahui seberapa baik performa dari siswa tersebut dalam suatu bidang tertentu, maka ukuran-ukuran bakat dan kemampuan khusus yang sering disebut sebagai tes bakat khusus lebih cocok. Namun, beberapa tes bakat dirancang untuk memprediksi performa di masa mendatang di satu bidang saja. Yang lainnya itu disebut dengan multiple aptitude matrices yang menghasilkan untuk berbagai macam bidang secara bersamaan. Tes kesiapan bersekolah ini juga merupakan tes terstandarisasi. Beberapa tes terstandarisasi ini dirancang untuk menentukan ke arah apakah anak-anak boleh terampil atau keterampilan-keterampilan kognitifnya ini yang sangat penting bagi kesuksesan di TK atau pada kelas 1. Nah, misalnya itu seperti pengetahuan tentang warna, bentuk huruf, dan juga angka. Walau demikian, digunakan secara luas di banyak gugus sekolah. Dalam beberapa tahun terakhir, tes kesiapan bersekolah dikritik secara tajam karena beberapa alasan. Salah satunya yang pertama, karya yang dihasilkan tersebut hanya berkorelasi secara moderat dengan performa akademik anak-anak tersebut, bahkan sekitar setahun kemudian. Yang kedua itu dengan banyak tes kesiapan yang hanya mengukur perkembangan kognitif, padahal yang dapat diukur itu tidak hanya kognitif saja, bisa dari perkembangan sosial dan juga emosional ya. Dan itu harus juga dipertimbangkan dalam menentukan kesiapan seorang anak terhadap informal. Lalu yang ketiga dengan alasan di usia 5 tahun hampir semua anak mungkin telah siap terhadap bentuk program pendidikan terstruktur. Lalu kita akan membahas mengenai teknologi dan asesmen. Teknologi komputer dan kemajuan teknologi ini menyediakan beberapa pilihan yang tidak praktis atau mustahil pada tes tertulis. Yang pertama, memungkinkan pengujian adaptif yang menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan ketika siswa menjalani sebuah tes. Dan dengan begitu dapat membidik tepat pada kekuatan dan kelemahan tertentu dari siswa dengan agak cepat. Lalu yang kedua dengan alasan dapat menyajikan pesan animasi, simulasi, video, dan juga rekaman audio yang mampu memperluas jenis pengetahuan dan keterampilan yang dapat dinilai. Lalu yang ketiga dengan mempermudah asesmen tentang bagaimana siswa tersebut mendekati suatu masalah tertentu dan mereka cepat menyelesaikan tugas tertentu. Lalu yang keempat mengenai teknologi komputer ini memungkinkan juga pengskoran mengenai kemampuan siswa dengan berbagai tingkat dukungan. Misalnya itu seperti menyediakan suatu petunjuk yang dibutuhkan untuk membantu dari penalaran yang dimiliki oleh siswa tersebut. Lalu selanjutnya, teknologi ini dapat menyediakan penskoran dan analisis objektif secara langsung terhadap performa siswa. Lalu selanjutnya, meskipun asesmen berbasis komputer ini masih belum terlalu berkembang, hasil awal menunjukkan bahwa asesmen tersebut menghasilkan koefisien reliabilitas dan validitas yang sama seperti pada tes tertulis tradisional. Lalu selanjutnya kita akan membahas dan memahami mengenai panduan dalam memilih dan menggunakan tes terstandarisasi.
beberapa perbandingan atau mengkontraskan jenis-jenis tes dengan tujuan reliabilitas dan juga validitasnya, dan juga pertimbangan khusus. Yang pertama dari tes prestasi. Tes prestasi ini tujuannya untuk menilai seberapa banyak siswa belajar dari apa yang telah diajarkan secara khusus. Koefisien reliabilitas seringkali 90 atau lebih tinggi. Dan juga biasanya lebih tinggi untuk siswa sekolah menengah daripada siswa SD atau sekolah dasar. Mungkin agak lebih rendah juga untuk skor-skor subtesnya. Namun validitas isinya ini harus ditentukan untuk masing-masing situasi. Mana sebagai pertimbangan khusus gunakan tes ini terutama untuk menilai bidang-bidang prestasi yang luas ketimbang pengetahuan dan keterampilan yang lebih khusus. Yang kedua, mengenai tes bakat skolastik dan inteligensi. Tujuannya ini untuk menilai kemampuan umum siswa tersebut dalam proses belajar, di mana untuk memprediksi kesuksesan akademik umum mereka dalam jangka pendek. Dan koefisien reliabilitasnya ini seringkali 90 atau lebih tinggi dari 90. Biasanya lebih tinggi untuk siswa sekolah menengah daripada siswa sekolah dasar. Validitas prediktif untuk kesuksesan akademik bervariasi, dan ini juga tergantung pada situasi dan juga populasi di dalamnya. Dan koefisien validitas biasanya itu antara 40 dengan 70. Nah, pertimbangan khususnya gunakan skor tes sebagai prediktor performa kasar dalam waktu dekat, bukan sebagai prediktor pembelajaran yang potensial dalam jangka panjang. Dan gunakan tes yang dirancang untuk dilaksanakan secara berhadapan langsung. Jadi tes tersebut dilakukan secara hadap-hadapan dengan siswa tersebut, atau biasa disebut one-on-one. Jika kemampuan verbal seseorang siswa tersebut terbatas, atau jika juga ada batas khusus atau hambatan khusus tertentu yang dihadapi oleh siswa tersebut. Lalu yang ketiga mengenai tes bakat dan kemampuan khusus. Ini tujuannya ialah untuk memprediksi seberapa baik sih performa yang dimiliki siswa tersebut pada bidang tertentu. Koefisien reliabilitas yang pada tes bakat dan kemampuan khusus ini lebih sering ke angka 90 atau lebih tinggi. Validitas prediktif untuk kesuksesan akademik ini seringkali di bawah 50. Lalu, ini juga pertimbangan khususnya gunakan core test sebagai prediktor performa kasar dalam waktu dekat, bukan sebagai prediktor pembelajaran yang potensial dalam jangka panjang. Dan juga karena validitas prediktif untuk banyak tes ini rendah. Gunakan skor tes hanya bila dikombinasikan atau digabung dengan informasi lain tentang siswa tersebut. Yang pertama itu tes kesiapan bersekolah. Tujuannya itu, kelanjutannya, tes kesiapan bersekolah. Dan tujuannya itu untuk menentukan apakah anak-anak memiliki keterampilan kognitif prasyarat agar sukses di TK atau di kelas 1. Biasanya digunakan di TK atau kelas 1. Nah, koefisien reliabilitas di dalamnya ini cenderung lebih rendah dibandingkan koefisien reliabilitas untuk tes-tes terstandarisasi lainnya. Sebagian besar karena digunakan pada kelompok usia yang muda. Validitas prediksinya biasanya lebih rendah dari 50. Secara khusus, validitas prediktif ini untuk penyesuaian dan perilaku ialah rendah. Pertimbangkan juga khususnya, gunakan hasil tes hanya jika dikombinasi atau digabung dengan informasi lain dari si anak tersebut. Dan gunakan juga hasil tes tersebut terutama untuk perencanaan pengajaran, bukan untuk memutuskan apakah siswa tersebut siap memulai sekolah formal. Lalu, sebagai guru, kita juga kadang memiliki usulan dalam proses seleksi tes terstandarisasi bagi gugus sekolah yang kita jalani dan juga sering terlibat dalam pelaksanaannya. Dan terdapat beberapa panduan untuk memilih dan menggunakan tes standarisasi secara tepat. Yang pertama, dengan memilih tes yang memiliki validitas yang tinggi untuk tujuan khusus dan reliabilitas tinggi bagi para siswa yang serupa dengan siswa-siswa kita.
Yang kedua, pastikan juga bahwa kelompok norma tes tersebut lebih relevan dengan populasi muslim diri. Lalu yang ketiga, pertimbangkan juga usia dan perkembangan dari siswa tersebut. Jadi kita itu harus melihat juga usia dan juga bagaimana perkembangan dari siswa tersebut. Namun yang keempat, pastikan bahwa siswa dipersiapkan secara baik dalam mengikuti tes. Di sini siswa tidak boleh merasakan perasaan yang tidak baik di dalam dirinya, harus tenang ketika mengikuti tes karena itu sangat mempengaruhi dalam pengisian tes tersebut. Lalu, yang terakhir, ketika melakukan tes ikuti saja petunjuk secara teliti dan melaporkan situasi apapun yang tak biasa. Itu bisa digunakan dengan cara mengobservasi. Jadi terdapat catatan observasi seperti itu. Lalu kita akan membahas mengenai menafsirkan skor tes terstandarisasi. Bagaimana cara menafsirkan skor tersebut? Nah, seperti itulah yang kita perhatikan sebelumnya. Ternyata sebagian besar tes terstandarisasi menggunakan acuan ke arah norma. Biasanya skor tersebut akan berupa kesetaraan kelas atau usia. Jadi dilihat dari setaranya kelas atau usia dari siswa tersebut di dalam kelas. Nah, peringkat persentil, skor standar, atau juga dilihat dari kombinasinya. Namun kita juga harus berhati-hati agar tidak menaruh kepercayaan kepada pasti, eksak, atau yang sering disebut exact scores yang dihasilkan oleh tes tersebut. Nah, saya akan menjelaskan mengenai beberapa panduan yang harus diingat dan juga ketika kita menafsirkan dan menggunakan skor tes terstandarisasi. Yang pertama, kita harus memiliki alasan yang jelas dan dapat dibenarkan untuk menetapkan keputusan tentang performa yang akan kita terima. Lalu yang kedua, membandingkan dua skor tes terstandarisasi hanya ketika skor tersebut diperoleh dari kelompok norma yang sama atau yang setara. Lalu yang ketiga yang harus diingat ialah jangan pernah menggunakan hanya dengan satu jenis tes atau COR untuk membuat sebuah keputusan penting. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Onjel Sinaga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Onjel Sinaga dengan NPM 1990076. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh teman saya, Teresia, dengan judul Penentu Kelulusan dan Akuntabilitas. Dalam beberapa tahun terakhir, ada penekanan yang besar, bahkan menurut saya terlalu besar pada performa siswa. Tes-tes prestasi terstandarisasi, titik banyak politisi dan tokoh masyarakat lainnya menyayangkan tingkat prestasi siswa yang rendah dan meminta perbaikan menyeluruh pendidikan kita. Biasanya para guru memulai dengan mengidentifikasi standar isi yang harus tercermin dalam prestasi akhir siswa. Kemudian mereka menilai tingkat performa siswa di akhir pengajaran. Dan hanya siswa yang performanya memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya dapat naik ke tingkat berikutnya. Ketika kita menggunakan satu instrumen asesmen tunggal untuk membuat keputusan-keputusan besar tentang siswa itu, berarti kita menggunakan ujian penentu kelulusan. Karena kesuksesan atau kegagalan siswa di ujian penentu kelulusan sebagian tergantung pada pengalaman mereka di kelas. Hasil tes kadang digunakan untuk membuat keputusan penting tentang sekolah dan guru. Selain tentu saja tentang siswa dalam kondisi seperti ini, yaitu ketika guru jawab terhadap di asesmen penentu kelulusan, ketika kita sedang membahas akuntabilitas. Yang kedua adalah masalah terkait ujian penentu kelulusan. Para ahli telah mengidentifikasi beberapa masalah terkait ketergantungan yang besar terhadap ujian penentu kelulusan untuk membuat keputusan tentang siswa, guru, dan sekolah. Yang pertama itu adalah tentang tes tidak selalu mencerminkan tujuan pengajaran yang penting. Yang kedua adalah para guru menghabiskan sebagian besar waktu pengajarnya untuk menyiapkan tes. Yang ketiga adalah para guru bisa tergoda menghalalkan segala cara agar para siswa mendapatkan skor yang baik. Selain itu, para siswa berprestasi rendah diabaikan. Yang keempat adalah kriteria berbeda menghasilkan kesimpulan yang berbeda tentang siswa dan sekolah mana yang berperforma di tingkat tinggi. Yang kelima adalah terlalu banyak penekanan pada hukuman terhadap sekolah berprestasi rendah.
kurang banyak penekanan untuk membantu perbaikan mutu sekolah-sekolah tersebut. Yang terakhir adalah motivasi siswa mempengaruhi performa mereka di tes, dan performa tes yang selalu rendah dapat mempengaruhi motivasi mereka. Pembahasan berikutnya adalah tentang para guru bisa tergoda menghalalkan segala cara agar para siswa mendapatkan skor yang baik. Selain itu, juga para siswa berprestasi rendah diabaikan. Pada saat ujian penentu kelulusan, biasanya guru dan petugas sekolah terkadang menyimpulkan bahwa kecurangan adalah kebijakan terbaik. Praktik-praktik tersebut terjadi atau mungkin biasa dilakukan ketika guru dan petugas sekolah tersebut dalam situasi tersedak untuk meningkatkan skor siswa. Para siswa yang paling harus dipantau kemajuan hal itu mungkin diabaikan pada proses tersebut. Yang kedua itu tentang kriteria berbeda menghasilkan kesimpulan yang berbeda tentang siswa dan sekolah mana yang berperforma di tingkat tinggi. Pada saat kita mendasarkan pada pembiayaan sekolah atau peningkatan gaji atau bahkan insentif lainnya pada performa siswa tersebut tergantung pada kriteria mana yang kita gunakan. Kita akan mencapai kesimpulan berbeda tentang siswa dan sekolah mana yang tidak performa dengan baik. Masalah tersebut ditambah lagi dengan fakta bahwa siswa di komunitas berpenghasilan rendah rata-rata prestasi di tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa di komunitas berpenghasilan tinggi. Bahkan juga kedua kelompok tersebut memiliki guru dan sekolah yang hebat. Pembahasan selanjutnya mengenai terlalu banyak penekanan pada hukuman terhadap sekolah berprestasi rendah, kurang banyak penekanan untuk membantu perbaikan mutu sekolah tersebut. Terlalu banyak pengajar reformasi sekolah yang berpikir bahwa perbaikan yang cepat dan mudah untuk tingkat prestasi siswa adalah dengan memberikan penghargaan kepada sekolah yang performa siswa-siswanya baik dan menghukum sekolah yang performa siswa-siswanya dengan buruk. Ternyata strategi ini cenderung tidak efektif, khususnya itu jika beberapa faktor yang mempengaruhi performa akademik siswa seperti kesehatan mental dan fisik, dukungan keluarga, norma kelompok teman, atau bahkan faktor lain. Hal ini berada di luar kendali guru. Pada kenyataannya, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa menyerahkan tanggung jawab performa siswa dalam asesmen penentu kelulusan kepada guru tanpa menyediakan dukungan yang memadai untuk memungkinkan perubahan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap strategi pengajaran guru atau pembelajaran dan prestasi siswa tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai motivasi siswa mempengaruhi performa mereka di tes, dan performa tes yang selalu rendah dapat mempengaruhi motivasi mereka. Terdapat berbagai macam alasan, seperti mungkin karena ia memiliki self efficiency yang rendah, mengontribusikan performa buruk terhadap faktor-faktor yang di luar kendali mereka, atau dengan sengaja merintangi diri sehingga mereka mampu menjelaskan performa buruk mereka. Beberapa siswa memiliki motivasi yang kecil dalam bekerja dengan baik pada ujian kelulusan, dan yang lain sangat cemas sehingga mereka tidak dapat bekerja dengan baik. Selain itu, ketika siswa selalu memperoleh skor tes yang rendah, khususnya itu ketika skor tersebut menjadi hambatan dalam kenaikan kelas dan kelulusan, mereka mungkin menemukan value yang kecil untuk tetap bertahan di sekolah tersebut. Pembahasan berikutnya adalah kemungkinan solusi. Terdapat beberapa solusi untuk banyak siswa berprestasi rendah, terutama pada siswa yang berpenghasilan rendah, berasal dari latar belakang budaya yang beragam, dan pada siswa yang berkebutuhan pendidikan khusus. Identifikasi dan nilailah yang pertama itu adalah identifikasi dan nilailah hal-hal yang paling penting diketahui dan dilakukan siswa. Jika kita mendasar pada keputusan-keputusan penting tentang siswa, guru, dan sekolah pada hasil asesmen, kita harus memastikan bahwa kita sedang menilai aspek-aspek prestasi yang paling penting bagi kesuksesan jangka panjang siswa di sekolah dan di masyarakat. Misalnya, ketika para siswa seharusnya tidak hanya memperoleh kemampuan dasar dalam literasi dan matematika, melainkan juga memperoleh pemahaman yang kuat tentang bagaimana pemerintah mereka bekerja
faktor sosial yang mempengaruhi kesejahteraan dan perilaku manusia, serta bagaimana mereka dapat menggunakan waktu luang mereka dengan produktif dan berkontribusi terhadap kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua itu adalah berilah dukungan untuk sekolah yang gagal, bukan hukuman. Siswa yang performa buruk di asesmen penentu kelulusan adalah seringkali mereka yang masuk di sekolah dengan sumber daya terbatas, anggaran terbatas, kurangnya pelatihan guru, peralatan yang kuno, dan lain sebagainya. Dengan cara kita menghukum sekolah ini dengan memberikan mereka gaji yang rendah, mengurangi anggaran atau sanksi-sanksi lainnya, hal itu cenderung memperburuk masalah tersebut, bukannya malah memperbaikinya. Yang ketiga itu adalah didiklah masyarakat tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan telah tes terstandarisasi untuk kita. Dari media elektronik terkadang membuat kita berpikir bahwa banyak ternyata tokoh masyarakat dan pembuat kebijakan yang melebihkan tes terstandarisasi. Mereka berasumsi bahwa instrumen-instrumen tersebut merupakan ukuran yang sangat akurat dan komprehensif tentang prestasi akademik siswa. Tes-tes biasanya dikembangkan oleh para ahli yang terlatih dalam penyusunan tes. Namun, tidak ada tes yang sepenuhnya reliable dan validitas, yang sangat bervariasi tergantung konteks penggunaannya. Bagi guru, pegawai sekolah, orang tua, dan sebagainya akan bermanfaat untuk mempelajari apa saja kelemahan-kelemahan tes terstandarisasi serta mendidik masyarakat tentang hal itu. Yang keempat adalah carilah alternatif untuk tes-tes objektif tradisional. Suatu tes akan dilaksanakan untuk sejumlah besar siswa. Formatnya cenderung objektif dan dapat diskor dengan menggunakan mesin, dan sering menggunakan soal pilihan ganda. Tes pilihan ganda yang disusun dengan baik mampu menilai kemampuan tertentu, seperti soal-soal itu kurang dapat memberitahu kita tentang kemampuan siswa menulis dengan baik. Beberapa ahli berpendapat bahwa kita harus menggunakan asesmen otentik ketimbang atau sebagai pelengkap tes tertulis yang lebih tradisional. Namun ketika kita juga harus sadar bahwa negara-negara bagian dan wilayah sekolah yang mulai menggunakan ukuran otentik untuk asesmen berskala besar tentang prestasi siswa menjumpai berbagai kesulitan dalam hal reliabilitas dan validitas. Jadi, karena itu kita harus memperlakukannya dengan hati-hati saat kita menggunakannya. Kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini adalah pendidikan telah menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari materi teori pembahasan kami ini, kita telah dapat melihat bagaimana pentingnya dalam memberikan penilaian terhadap prestasi yang dicapai oleh siswa di kelas. Terkadang, para guru memberikan penilaian yang salah kepada nilai siswa. Dengan memahami maksud dari topik makalah kami ini atau materi yang kami bawakan ini, dapat menjadi bahan pembelajaran kita mengenai bagaimana cara memberikan penilaian atau skor yang tepat pada prestasi atau pencapaian yang didapatkan oleh siswa di kelas. Selain itu, kita juga dapat melihat bagaimana pengukuran tes terstandarisasi dalam pencapaian siswa, dan memahami materi ini lebih dalam membaca juga lebih memahami bagaimana mengakomodasi siswa-siswa berkebutuhan khusus dengan membuat kriteria asesmen yang harus diubah. Mungkin sejalan dengan IEP, siswa tersebut disesuaikan. Selain itu, mungkin juga harus memodifikasi proses ujian terstandarisasi untuk mempermudah siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Pada saat tes, kerahasiaan skor tes siswa juga dijaga. Hasil skor tes tersebut juga dijaga agar siswa tidak cenderung malah memfokuskan perhatian siswa pada tujuan performa, bagaimana mereka terlihat di hadapan orang lain ketimbang penguasaan materi pembelajaran. Baiklah teman-teman, sampai di sini teori pembahasan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam memberikan informasi dalam teori yang kami bawakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya.